kisi-kisi dan tips mengerjakan literasi bahasa Indonesia SNBT sukses SNBT. Jadi kali ini aku mau ngasih kisi-kisi dan tipsnya. Kita mulai dari subtes literasi bahasa Indonesia ya. Oke, kita beranjak, kita lihat dulu waktunya. Literasi bahasa Indonesia atau kita singkat LBI ini dia kemampuan memahami, mengevaluasi, mengetahui informasi yang disajikan dalam bentuk teks, tulisan, fokusnya pada hafalan, pemahaman sama interpretasi. Jumlah soalnya 30, durasinya 30 menit juga nih, tapi setiap tahun harus update ya. Kenapa? Karena suka ada perubahan di waktu atau jumlah soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia kisi-kisi yang aku rangkum. Mudah-mudahan bisa terpakai di tahun 2027 karena aku rangkum dari 2025, 2026. Oke, ini dia yang pertama, ide pokok atau gagasan ini selalu ada ya, minimal satu soal itu pasti ada. Di setiap tahun ada yang nggak pernah kelewat. Dia tuh menentukan inti dari paragraf atau teks. Contohnya kalimat mana yang merangkum isi paragraf. Tapi ini pertanyaan lama ya sebetulnya. Aku kasih contohnya satu aja. Bisa diganti kalimatnya. Ada juga yang bertanya langsung manakah ide pokok yang tepat dari paragraf tersebut. Apakah inti paragrafnya. Sebetulnya kan gagasan inti itu banyak sekali ya bahasanya. Kedua, informasi tersurat gitu ya. Menentukan informasi yang enggak yang jelas ada di teksnya, ada tulisannya gitu. Ini memudahkan kita daripada yang tersirat. Ketiga, inferensi atau kesimpulan tersirat. Nah, kesimpulan itu sebetulnya kan ada yang tersurat, ada yang tersirat gitu. Nah, kalian menarik kesimpulan gitu. Kaitannya dengan sikap penulis sih, pasti ada di awal atau di akhir teksnya. Keempat, makna kata dan frasa dalam konteks. Jadi menafsirkan kata berdasarkan konteks kalimat. Misalnya ada kata apa? Aku kasih contoh di sini resah. Dalam kalimat anak itu tampak resah-resah di sini tuh maknanya apa? Kelima, hubungan antar paragraf ini selalu ada juga minimal satu soal. Kamu harus belajar tentang konjungsi antar paragraf, intra kalimat gitu ya. Jadi supaya tahu pembedanya bisa pakai eliminasi dan pemaknaannya. Oke, kita beranjak ke nomor 6. Struktur teks, mengidentifikasi bagian teks. Ini tentu saja kaitannya dengan bagian mana dari teks yang menanyakan apa. Ketujuh, evaluasi, menilai validasi fakta, opini, argumen dalam teks. Pernyataannya bisa, pernyataan mana yang mendukung atau melemahkan gitu. Ini mecoh sih ya, tapi harus fokus, insya Allah bisa. 9, sinonim dan antonim. Tabel dulu. 8, tabel atau diagram. Ini sebetulnya ada beberapa tahun yang nggak muncul gitu ya. Tapi kesini jadi rajin muncul, jadi aku masukkan. 9-nya sinonim antonim ini selalu ada. 3 tahun terakhir aku lihat ada ya. Meskipun beragam, ada yang dikasih teks dulu, ada yang dia cuma paragraf aja. Kemudian 10-nya analisis bahasa dan gaya penulisan. Sebetulnya ini pun enggak setiap tahun ada. Bahkan di 1 tahun ada yang beberapa yang aku tahu ya dari murid aku yang laporan itu ada yang dapat ini, ada yang enggak. Tentang mengidentifikasi gaya bahasa, majas, dan tujuan penulis. Oke, selanjutnya aku mau kasih tahu tips ya. Sebenarnya tips ini berlaku sih untuk semua subtes ya kayaknya. Baca teks dulu, baru lihat soal gitu ya. Nah, sebetulnya baca teks dulu tuh dalam arti teks pertanyaannya ya, bukan teks keseluruhan. Karena itu buang waktu banget. 2, cari kata kunci, ini wajib banget ya. Kata kunci itu bisa dari kata penghubung, bisa dari subjek. 3, perhatikan pertanyaan inferensi atau logis enggaknya. 4, gunakan eliminasi jawaban, ini wajib karena menghemat waktu, karena efisiensi waktunya kan terbatas. 5, latihan rutin, ini udah pasti. Oke, jadi mudah-mudahan ini membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Ketemu lagi di tips kisi-kisi subtes lainnya. Selamat tinggal.